Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Emang kenapa kemudian istana takut banget Gibran ini akan dilengserkan sepertinya? Ya, desakan-desakan soal Gibran belakangan ini kan mulai memanas nih, Pram. Terutama ya soal bagaimana kemudian akun Fufu Papa yang merefer ke Gibran Gimana, itu. Cak, akun Fufu Papa tuh, Cak? Jadi dari awal mereka sudah bersepakat ngumpanin ke gue Iya. bicara soal Fufu Papa. Ya, dan sebenarnya Gibran ini kan juga tidak diterima sepenuhnya oleh orang-orang di sekitarnya Prabowo gitu. Ya, Husein juga tahu lah informasinya. Kali ini gue normatif aja ya. Nggak bisa. Yang gue dengar setelah muncul kehebohan Fufu Fafa ini, di internalnya Prabowo itu bergejolak juga tuh. Mereka banyak yang iya. marah. Betul, Pram. Gimana, Pram? Terbagi dua kelompok itu. Nah, gimana, Cak? Aduh. Dua kelompok ini adalah kelompok yang mengampuni masa lalu dan kelompok yang mempermasalahkan masa lalu. Oke, ini kan Fufu Fafa ini kan akun di Kaskus ya yang Iya. menyerang Prabowo ya. Iya, Dan itu betul. akun ada di 2016 sampai 2019 ya. Iya. Setelah itu nggak aktif lagi. Ya, memang ada sebagian kelompok yang mencurigai dan sampai mencari tahu keaslian akun ini, gitu. Dan yang gue dengar dari orang-orang yang ada di sekitar Prabowo juga Jokowi ini sampai mengundang BSSN untuk mempertanyakan keaslian akun ini, gitu. Dan seseorang yang berbicara kepada Jokowi atau ngobrol dengan Jokowi itu memang akun ini kemudian membuat istana itu mikir lama gitu, berpikir panjang. Pusing. Pusing Ya, tujuh keliling. Ya, iyalah, gitu. kita udah dibikin pusing, gantian dia yang pusing. terus gimana? Ya gantian lo lah, Pram. Kan lo Jadi juga gini, punya jadi info. gini, aku tambahin. Jadi sempatlah ditanyain kepada yang punya akun, bener nggak Iya. sih nih akun lu gitu. Betul. Tapi si yang punya membantah. Ya. Ini yang nanya siapa? Adalah lewat salah satu ajudannya yang Ono begitu kan. Setelah ditanya bantah begitu ya. Tapi ditanya lagi tuh ke adiknya. Adiknya mengakui itu punya si kakak begitu. Abangnya, tapi jarak waktunya agak lama. Nah, karena ada bantahan ini membuat semua runyam di sini nih kan. Ya, Iya. tidak Nggak bisa secepatnya cepat. memitigasi. Iya, gitu. tidak Iya, sempat nggak memitigasi bisa. karena Iya. bukan akun itu, makanya nggak manggil BSSN dan segala macam begitu. Nah, di samping itu setelah mengakui, nah di pihaknya Hambalang Ini Prabowo. begitu kan. Ini sebetulnya yang membuat yang marah sekali adalah keluarganya. Oh, Iya. Keluarganya Prabowo Subianto. Kenapa Ya. ya? Karena kan menyinggung banyak hal di situ yang bisa dicek sudah dibongkar kan sama Iya. netizen begitu. Nah, Ya, dan banyak yang nggak proper juga ya. Iya. Di situ ya, orientasi seksual segala dipersoalkan gitu loh. Iya, nggak substansial Nggak kritiknya. pantas gitu. Iya. Nah, setelah itu ya dampaknya sekarang nih hubungannya semakin berjarak begitu, seperti Anyep ya, Sen, ya? seperti gelas ini dengan gelas itu. Yes. Jauh. Hubungannya apa? Ada retak juga derek. Ada celah. Ya, oke. Jadi sekarang hubungannya tidak terlalu baik ya. Betul. Gibran itu kalau kita ngobrol sama beberapa petinggi di Kim maupun yang di istana juga, sekarang sudah jarang dilibatkan untuk membicarakan pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depannya begitu. Termasuk soal nomenklatur kabinet maupun orang-orang yang mengisi di kabinetnya Prabowo nanti begitu. Dulu kan sempat dibahas juga ya bahwa nanti di pemerintahan selanjutnya itu ada istilah jatah menteri jalur wapres. Oh, oke, Ya. oke. Nah, tapi belakangan udah nggak ada lagi tuh jatah menteri jalur wapres. Yang ada wamen. Dan jumlahnya pun semakin sedikit. Dulu kan ada yang bilang 3 menteri, 4 menteri begitu kan. Sekarang semakin sedikit. Nah, di wamennya ini masih ada perebutan nih. Wamen basah yang akan diganti jadi apa namanya? Badan gitu ya. Ini Mengincar maksudnya women BUMN. BUMN. Tapi kan Oke. bertempurnya di situ tuh. Dulu jatahnya orangnya Gibran itu wamen Iya, BUMN. Nah, jatah situ. Tapi sekarang lagi dikotak-katik supaya orang Gibran nggak masuk di situ. Oh, oke. Ini lo dapat informasi dari siapa? Dari orang-orang yang tahu menyusun kabinet itulah dan tahu ada konflik antara Prabowo dan Gibran ini soal Fufu Fafa. Fufu Papa. Tapi soal Fufu Papa menarik karena orang-orang di sekitar Jokowi dan ada beberapa yang dulunya membantu Gibran gitu. Itu sempat bercerita bahwa ada satu orang menteri yang kemudian diminta memikirkan exit plan
soal Fufu-Fafa ini gitu ya. Ada beberapa exit plan gitu, tapi kemudian belakangan diminta untuk diam saja. Oh. Jadi meredup gitu, exit plan itu nggak jadi. Gue dapat informasi Ya. Budiari ini sebenarnya juga diminta untuk menghilangkan jejak-jejak digital Ya. dari akun Fufu-Fafa ini. Ya. Salah satunya dengan menghapus cloud-nya Kaskus ya. Ya, sebenarnya sudah terhapus kan, Pram? Tapi kemudian ada reduplikasi di salah satu lembaga yang ya memorinya tersimpan di situ. Nah, itu diminta untuk mengecek lagi. Gitu. Oh. Dan exit plan-nya ada yang lain. Belakangan rencana itu kemudian dibaca oleh publik soal munculnya nama Slamet gitu ya sebagai pemilik akun gitu. Dan beberapa orang yang ada di sekitar Jokowi meyakini bahwa ini salah satu exit plan yang tidak dijalankan. Ya udah telat juga lah, netizen kita jago-jago ya. Ya. Makanya ketika kita diminta ngulik-ngulik soal Fufu-Fafa ya, netizen udah jauh lebih jago ketimbang kita soal-soal begituan lah. Betul, Berbagi ya. tugas lah kita. Berbagi Kita tugas. juga melihat Ya. hal Saling lain menjaga juga. demokrasi. Betul, yang Ya. gak kalah penting. Tapi bagian mereka yang ngutang-ngatik itu juga sebenarnya bagian dari demokrasi juga untuk melihat rekam jejak seorang pejabat dulu bagaimana, sekarang seperti apa ya kan? Hebat Ya. sekali dia sampai nomor-nomor juga kan. Terus ada afiliasi-afiliasi sana sini juga Ya, dibuat dikulik-kulik lah. ya. Dikulik-kulik semua begitu. Istana sudah tahu siapa yang pertama kali atau siapa sih yang di belakang penyebaran dari akun Fufu-Fafa ini? Istana tahu siapa yang terlibat. Oh, Lu jangan nanya siapa. gue nggak nanya siapa. Ya. Tapi kalau sampai sekarang belum diapa-apain, berarti orang kuat dong. Setara mungkin ya. Oh, Kuatnya setara. Kuatnya setara. Ya. Oke. Atau mereka berpikir pemerintahan ke depan kan bukan Jokowi lagi menjabat. Ya. Tinggal beberapa hari lagi. Kalau mereka ngebuka sekarang takutnya akan berdampak di pemerintahan selanjutnya. Oke, tadi ada upaya dari istana supaya jejak Fufu-Fafa ini tidak terlihat, tapi ya udahlah ya, kalah lah ya sama netizen. Nah, tapi ada juga upaya dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin menyampaikan pertama, Mulyono atau Jokowi itu adalah presiden terburuk yang dimiliki bangsa Indonesia. Mengapa terburuk? Pertama, dia memperlakukan undang-undang dasar seperti anggaran rumah tangga, rukun kampung dia. Ya. Betul-betul ini sebuah manusia toksik yang bodoh bin tengil, ya, yang betul-betul menghina Undang-Undang Dasar 1945. Dia lupa UUD itu adalah dasarnya undang-undang. Tapi oleh si Joko Pret ini, ya, itu betul-betul menghina kita semua. Dan yang kedua, dia penampilannya seperti rakyat biasa, pelunga-pelungu, keluar-keluar, tapi dalam hatinya dia itu mengabdi kepada kepentingan korporatokrat dan konglomerat pemilik modal. Hubungan dia dengan Beijing saya kira sudah menjadi rahasia umum. Yang ketiga, saya berani menyimpulkan sesungguhnya dia telah menjadikan Indonesia sebagai negara subordinat negara Tiongkok daratan itu. Jadi sesembahan dia itu bukan Allah yang Maha Kuasa, tapi adalah paman Xi Jinping, ya, yang dia adalah presiden Cina, kemudian juga sekretaris jenderal Partai Komunis Cina, kemudian juga kepala intelijen, kepala PLA, People's Liberation Army, angkatan militernya Cina itu. Dan ini sesuatu yang betul-betul memang menghina bangsa sendiri. Nah, supaya tidak terlalu panjang, sudah waktunya kita beri kesempatan, ya insya Allah 20 Oktober nanti, Pak Prabowo dan Gibran tidak apa-apa, dilantik dulu. Setelah itu 21 Oktober kita akan gerakan rakyat untuk menjebol si Gibran tolol itu, ya, si Fufu-Fafa itu, yang banyak kotor, ya, serba pornografi, ya, yang dipikir dia itu bukan negara kita, kemauan rakyat, keadilan, nggak ada, ya, tapi hanya maaf, ya, pokoknya kita tahulah, ya. Nah, terakhir kita jangan pernah lupa berdoa kepada Allah, ya.
Jadi saya sering sekali mensitir ayat pendek dalam surat Ibrahim berbunyi wa qad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Jadi sesungguhnya orang yang membuat makar, ya seperti Mulyono ini kan suka membuat makar. Itu makar mereka ada di genggaman Allah. Jadi nggak kemana-mana. Ya, sekalipun makar mereka itu dimasukkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Ya. Ini dahsyat sekali. Ya. Jadi manusia itu cuma debunya debu. Kalau kemelintih, kemeluntuh, takabur seperti Mulyono itu insya Allah akan tenggelam. Dan yang penting kita harus seret dia ke penjara. Ya. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi bilang bahwa hebat sekali kalau kalian menang melawan saya. Saya akan buat pasangan Prabowo Gibran menang satu putaran dan itu tertunaikan dengan baik. Yang kedua adalah saya akan bikin PSI masuk Senayan, itu masih jadi utang sampai sekarang. Yang kemudian yang ketiga adalah suara PDIP pasti turun dan itu juga tertunaikan. Walaupun PDIP hari ini adalah pemenang, tapi 21% turun ke 16, itu adalah angka kalau dilihat 5% bisa membuat satu partai politik lolos parliamentary threshold. Ya, karena ini adalah pemilu terburuk menurut saya. Pemilu paling brutal kalau menurut juru bicara PKB yang tadi bicara di paripurna DPR. Harus dibongkar karena kalau tidak nanti kebrutalan ini menjadi inspirasi rejim sebelumnya. Baik. Jadi makanya harus kita nyatakan bahwa agar semua presiden sejarah memberi pelajaran kepada kita semua bahwa jika ada kekuasaan yang melebihi kepatutan, maka dia harus dikatakan stop oleh rakyat. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.